Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa hari ini diisi ya, daftar kehadirannya. Hari ini pertemuan pertama kita. Kecilan, Bu, suaranya. Kan? Halo, sudah jelas suara Ibu? Sudah, Bu, sudah. Hari ini hari pertama kita ketemu setelah kemarin PTS, yaitu penilaian tengah semester mengenai bilangan dan juga hitungan. Ini kita masuk ke bab baru, materi baru, yaitu materi aljabar. Sebentar, kita harus klik dulu. Sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Ini kita belajar aljabar. Mengenal bentuk aljabar. Jadi di sini kita akan belajar tentang apa itu aljabar dan bagaimana menyelesaikan masalah. Ini Ibu punya contoh. Nah, misalkan Budi pergi ke toko buku, membeli. Bu, maaf suaranya nggak jelas, Bu. Nggak jelas ya? Iya. Bentar ya. Nah, di sini ada 3 buku dan 2 buku. Berarti gimana cara nulisnya? Nah, cara nulisnya jelas. Nah, di sini ada 3 buku. Tadi Budi membeli sebanyak 3 buku dan juga 2 buku. Nah, berarti gimana cara nulisnya? Nah, cara nulisnya kita tulis. Berarti jelas nih, ada 3 buku. Nah, selanjutnya ada 2 buku. Berarti berapa jumlah yang dibeli Budi? Nah, berarti jumlah yang dibeli Budi itu sebanyak 3 buku dan 2 buku. Kita jumlahkan saja nih. Berarti ada 5 buku.
Nah, sedangkan Anton membeli buku sebanyak 1 kardus dan 2 buku. Nah, di kardus ini kita nggak tahu nih, kardus ini ada berapa buku di dalamnya. Bisa aja ada 5, ada 10, ada 15, atau ada 20. Nah, karena kita nggak tahu, di sini bisa kita misalkan. Jadi, kalau di sini Ibu misalkan dengan X. Kenapa X, Bu? Nah, di sini sebenarnya bebas. Kalian bisa ganti dengan huruf apa aja. Bisa A, bisa B, bisa P, bisa Q, itu bebas. Nah, di sini Ibu contohnya menggunakan X. Nah, karena satu kotak kardus, berarti di sini kita tulis X. Dan juga 2 buku, jelas 2. Nah, berarti berapa buku yang dibeli Anton? Berarti 1 kardus dan 2 buku. Kita jumlahkan. Jadinya X tambah 2. Nah, contoh selanjutnya nih. Misalkan Anton membeli buku lagi sebanyak 2 kardus dan 3 buku. Nah, berarti gimana cara nulisnya? Berarti cara nulisnya itu sama dengan 2X. Kenapa 2X? Tadi kan 1 kardus itu kita misalkan banyak buku di dalamnya itu X. Jadi karena di sini ada 2 kardus, kita tulis dengan 2X. Nah, habis itu satu lagi, nah ini ada 3 buku, berarti jelas ada 3. Nah, berapa jumlah buku yang dibeli Anton? Berarti ada 2 kardus dan 3 buku. Berarti jumlahnya 2X ditambah 3. Nah, 2X tambah 3 ini merupakan salah satu contoh bentuk aljabar. Tadi yang X tambah 2, contoh sebelumnya itu juga bentuk aljabar. Nah, simbol X tersebut bisa mewakili sembarang bilangan. Maksudnya gimana? Jadi bisa kita substitusikan. Misalnya di sini, jika X-nya 10, maka 2X tambah 3, kita substitusi. Berarti 2 dikali 10 ditambah 3, sama dengan, berarti ingat, ada perkalian, ada penjumlahan. Berarti yang kita hitung perkalian terlebih dahulu. Berarti 20 ditambah 3, sama dengan 23. Nah, yang kedua, jika X-nya itu 15, maka 2X tambah 3 sama dengan 2 kali 15 ditambah 3 sama dengan 30 tambah 3, yaitu 33. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa nilai pada bentuk aljabar di atas bergantung pada nilai X. Jadi, buku yang dibeli Anton itu, jika X-nya itu 10, maka buku yang dibeli Anton sebanyak 23. Nah, jika X-nya 15, maka buku yang dibeli Anton itu sebanyak 33. Nah, 2X X itu apa? Nah, X ini di dalam aljabar disebut dengan variabel. Sedangkan 2-nya itu di samping kiri X itu disebut koefisien. Nah, plus 3-nya atau positif 3-nya itu disebut dengan konstanta. Nah, disebut dengan konstanta. Nah, jadi apa itu bentuk aljabar? Nah, di sini. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilai atau besarnya. Contohnya nih yang tadi, 2X tambah 3. Tadi kan di dalam kardus kita nggak tahu nih ada berapa buku, makanya kita misalkan dengan huruf X. Nah, X itu adalah variabel. Tadi 2 itu koefisien dan plus 3 itu adalah konstanta. Nah, selain koefisien, variabel, dan konstanta, di dalam aljabar juga ada suku. Nah, dalam contoh ini ada 2 suku, yaitu 2X dan 3.
Apa itu suku? Nah, suku itu bagian dari aljabar yang dipisah dengan tanda positif atau negatif. Nah, di sini contohnya 2x tambah 3. Kan tandanya positif, dipisah nih. Kelihatan ada 2, makanya suku contoh tersebut ada 2, yaitu 2x dan 3. Nah, variabel itu apa? Variabel itu lambang atau pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Biasanya dilambangkan dengan huruf. Nah, di sini contohnya, contoh variabelnya itu x. Koefisien. Koefisien itu angka yang ada di depan atau sebelah kiri variabel. Nah, variabel di sini contohnya x. Berarti koefisien x itu berapa? Berarti ada di sebelah kiri x, yaitu 2. Konstantanya. Konstanta itu lambang yang menyatakan bilangan tertentu yang tepat atau tidak bisa berubah. Nah, di sini tidak bisa berubah positif 3. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Nah, kita masuk ke contoh ya, biar lebih paham. Nah, di sini Ibu punya persamaan aljabar 2x tambah 3y dikurang 7. Ada berapa suku? Tadi itu suku bagian aljabar yang terpisah menjadi dari tanda positif dan negatif. Nah, di sini berarti ada 2x, 3y, dan minus 7. Jangan lupa tanda negatifnya ditulis. Berarti ada 3 suku. Kan 2x, positif 3y. Sebenarnya positif itu jadi nggak usah ditulis, maka di sini tetap 3y. Nah, kecuali negatif, maka ditulis min 7. Ada 3 suku. Variabelnya yang mana? X dan Y. Koefisiennya, koefisien X itu ada, yaitu 2. Koefisien Y, 3. Dan konstantanya itu negatif 7. Contoh kedua, X min 2Y ditambah X dikurang 2Y ditambah 5. Sukunya yang mana? X min 2Y, 5 sama dengan 3 suku. Variabelnya X dan Y. Koefisiennya, nah di sini koefisien Y, koefisien X berapa? Nah, sebenarnya di samping kiri X itu ada angka 1. Cuma di dalam aljabar itu 1 tidak ditulis, maka di sini tetap X. Maka koefisien X itu 1. Dan koefisien Y itu min 2. Konstantanya berapa? Konstantanya 5. Contoh lain, min 3A kuadrat B kuadrat ditambah 3A kuadrat ditambah 5B kuadrat dikurang 5AB kuadrat ditambah 3. Ada berapa suku? Ada 5 suku di sini. Ada min 3A kuadrat B kuadrat, 3A kuadrat, 5B kuadrat, min 5AB kuadrat, 3. Itu 5 suku. Nah, variabelnya yang mana aja? A kuadrat B kuadrat, A kuadrat, B kuadrat, AB kuadrat. Koefisiennya min 3, 3, 5, dan min 5. Nah, konstantanya 3 di sini. Selanjutnya kita masuk, nah ternyata suku itu ada 2, dibagi dengan 2. Ada suku sejenis, ada suku tidak sejenis. Suku sejenis itu apa? Nah, suku sejenis itu yang variabelnya sama. Nah, di sini contohnya min 2xy dan 3xy. Nah, ini merupakan suku sejenis karena variabelnya sama, yaitu x, y.
contoh lainnya 7P kuadrat Q dan P kuadrat Q. Ini juga merupakan contoh suku sejenis. Kenapa? Karena variabelnya sama, yaitu P kuadrat Q. Nah, selain itu ada suku tidak sejenis. Suku tidak sejenis itu suku yang variabelnya berbeda. Di sini contohnya ada 3A kuadrat dan 2A kuadrat B. Nah, ini merupakan contoh suku tidak sejenis. Kenapa? Karena variabelnya beda. Yang satu variabelnya A kuadrat, yang satu lagi A kuadrat B. Nah, contoh selanjutnya, X kuadrat dan X pangkat 3. Nah, walaupun variabelnya sama-sama X, ini juga merupakan suku tidak sejenis karena pangkatnya berbeda. Yang satu pangkat 2, yang satu pangkat 3. Makanya di sini merupakan suku tidak sejenis. Jadi variabelnya harus sama kalau suku sejenis. Contohnya, di sini 4X min 8X ditambah 12. Suku sejenisnya yang mana? Berarti suku sejenisnya 4X min 8X. Variabelnya sama nih, sama-sama X. Ya kan? Contoh yang kedua, 3X kuadrat ditambah 3Y kuadrat dikurang 5XY ditambah 2X kuadrat dikurang 5Y kuadrat ditambah 6XY. Suku sejenisnya yang mana? Kita lihat nih variabelnya ada apa aja. Yang pertama ada X kuadrat. Ada lagi nggak yang sama X kuadrat? Ada nih 2X kuadrat. Berarti 3X kuadrat dan 2X kuadrat. Selanjutnya 3Y kuadrat itu suku sejenis dengan min 5Y kuadrat. Selanjutnya ada min 5XY dan 6XY. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang bingung nggak sebelum kita lanjut? Tidak ada ya? Kita lanjut ya. Berarti kita lanjut ke menyederhanakan bentuk aljabar. Gimana sih Bu cara menyederhanakan bentuk aljabar? Nah, caranya itu kita kelompokkan dulu suku-suku sejenisnya. Tadi kan kita udah belajar suku-suku sejenis. Jadi kita kelompokkan. Nah, di sini contohnya 4X ditambah 12 dikurang 8X dikurang 4. Nah, disuruh sederhanakan bentuk aljabar berikut. Jadi kita kelompokin dulu nih suku-suku sejenisnya. 4X dikurang 8X ditambah 12 dikurang 4. Nah, ini sudah kita kelompokkan. Nah, setelah itu bisa kita distribusikan, kita dalam kurungkan. Berarti 4 dikurang 8 dalam kurung X ditambah 12 dikurang 4. Baru kita operasikan di sini. 4 kurang 8 berapa? Min 4X ditambah 12 kurang 4 berapa? 8. Maka bentuk sederhana dari aljabar tersebut adalah min 4X ditambah 8. Ada berapa suku? Ada 2 suku di sini. Min 4X dan 8. Nah, contoh selanjutnya, 2X ditambah 3Y ditambah 4X dikurang 5Y. Di sini perintahnya sederhanakan bentuk aljabar berikut. Berarti kita kelompokkan dulu suku sejenisnya. Berarti kalau mengelompokkan suku sejenis, sesuaikan dengan abjad. Kan di sini ada variabel X, ada variabel Y. Berarti kita tulis X dulu nih, kita urutin. Berarti 2X ditambah 4X ditambah 3Y dikurang 5Y. Sama dengan, nah kita dalam kurungkan lagi. 2 tambah 4, X habis itu ditambah 3 dikurang 5Y. Berapa hasilnya? 6X dikurang 2Y. Jadi bentuk sederhana dari persamaan berikut adalah 6X dikurang 2Y. Ada berapa suku? Ada 2 suku.
yaitu 6X dan min 2Y. Contoh selanjutnya nih, 9A kuadrat ditambah 3AB dikurang 7B kuadrat dikurang 12A kuadrat ditambah 6AB ditambah 2B kuadrat. Suruh sederhanain. Tadi di sini ada variabel A dan variabel B. Tadi kalau kita kelompokkan suku sejenis, kita urutin sesuai abjad ya. Berarti A dulu. Tapi di sini ada A kuadrat dan A. Berarti yang mana yang kita tulis terlebih dahulu? Kita tulis yang memiliki pangkat terbesar. Nah, A kuadrat itu kan memiliki pangkat terbesar, yaitu 2. Maka kita tulis terlebih dahulu. Di sini, maka kita tulis 9A kuadrat dikurang 12A kuadrat ditambah 3AB ditambah 6AB dikurang 7B kuadrat ditambah 2B kuadrat. Nah, habis itu kita dalam kurungkan lagi. 9 dikurang 12, A kuadrat, 12 ditambah 3AB ditambah min 7 ditambah 2, B kuadrat. Baru kita operasikan lagi, berarti hasilnya min 3A kuadrat ditambah 15AB dikurang 5B kuadrat. Nah, di sini ada berapa suku? Ada 3 suku. Suku yang pertama itu min 3A kuadrat, yang kedua 15AB, yang ketiga min 5B kuadrat. Nah, jadi begitu cara mensederhanakan bentuk aljabar. Jadi kita kelompokkan dulu suku-suku sejenis, baru kita operasikan. Nah, kita masuk ke contoh soal cerita. Nah, di sini Pak Thohir memiliki 2 jenis hewan ternak, yaitu sapi dan ayam. Banyaknya sapi dan ayam yang dimiliki Pak Thohir secara berturut-turut adalah 27 sapi dan 1.500 ayam. Seluruh sapi dan ayam tersebut akan dijual kepada seseorang pedagang ternak. Jika harga satu sapi dinyatakan dengan X rupiah dan harga satu ayam dinyatakan dengan Y rupiah, maka tulislah bentuk aljabar harga hewan ternak tersebut. Nah, kita lihat nih dari soal. Dari soal diketahui bahwa harga satu sapi itu dinyatakan dengan X rupiah. Sedangkan harga satu ayam dinyatakan dengan Y rupiah. Sapi yang dimiliki Pak Thohir sebanyak 27, sedangkan ayamnya sebanyak 1.500. Berarti gimana kita cara nulis bentuk aljabarnya? Berarti bentuk aljabar harga hewan ternak Pak Thohir itu adalah 27X ditambah 1.500Y. X itu menyatakan harga satu sapi, sedangkan Y itu menyatakan harga satu ayam. Makanya bentuk aljabarnya itu 2X tambah 1.500Y. Coba di sini contoh lain. Suatu ketika Pak Burhan membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Burhan merasa beras tersebut kurang. Kemudian Pak Burhan membeli lagi sebanyak 10 kg. Nyatakan banyaknya beras yang dibeli Pak Burhan. Nah, Pak Burhan berarti membeli beras sebanyak 2 karung beras dan 10 kg beras. Nah, di sini kita nggak tahu nih, 1 karung berasnya itu ada berapa kilogram. Makanya di sini kita misalkan 1 karung berasnya itu terdapat X kilogram beras. Berarti, jika kita ingin mencari banyaknya beras yang dibeli Pak Burhan, berarti kita tinggal tambahkan beras yang tadi dibeli pertama dengan beras yang tadi dibeli kedua.
beras yang dibeli pertama tadi 2 karung beras. Tapi di sini kita misalkan 1 karung berasnya itu X kilogram beras. Jadi kita tulis 2X, baru ditambah dengan 10. Jadi, jumlah beras yang dibeli Pak Burhan jika dinyatakan dalam bentuk aljabar adalah 2X ditambah 10. Nah, sampai sini materi hari ini. Coba ada yang ingin bertanya? Enggak, Bu. Sudah paham semuanya? Soalnya kita akan latihan di quizzes. Sudah paham, Bu Kori. Sudah. Yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan, tanya dulu sebelum Bu Kori ngasih soal di kuis. Ayo berani, tanya apa yang mau ditanyakan. Coba ada yang ingin ditanyakan? Tanya aja, nggak apa-apa. Daripada bingung, nggak ngerti nanti. Tanya nih variabelnya. Udah, jika nggak ada yang ingin bertanya, kita tes dulu deh menggunakan quizzes ya. Karena sudah paham. Nah, quizzesnya Ibu kirim ke grup ya. Iya, Bu. Kalian bisa lihat di grup.
Bu Kori sambil anak-anak ngerjain itu tuh di approve dulu yang itu masuk ke itu Bu, ke Zoom. Bu Kori. Bu Kori. Ya Pak Guntur. Itu anak-anak yang belum masuk, yang ini sambil ini nungguin ini, belum masuk di approve aja, ada nggak? Nggak ada Pak, tidak ada yang. Oh nggak ada. Ya nggak ada yang lewat.
Udah semua, ada yang masih belum selesai? Firdaus sudah, Bu Kori. Sudah ya, sampai 8:10 saja. Jadi kita bahas soalnya. Tunggu tutup ya. Di sini kita bahas soalnya terlebih dahulu. Soal pertama, suku-suku sejenis dari bentuk aljabar 6x kuadrat ditambah 6xy dikurang 4y kuadrat dikurang 7x kuadrat ditambah 2xy ditambah 2y kuadrat adalah, ada yang tahu jawabannya tadi berapa jawabnya? 6xy dan 2xy. Iya, 6xy dan 2xy. Karena variabelnya sama ya, sama-sama xy. Coba soal kedua, ada yang mau jawab? Tidak. 3 suku, Bu. 3 suku. Coba 3 siapa yang suku. mau jawab? Dibaca dulu. 3 suku. 3 suku Kutrotunada, Bu. Coba dibaca dulu soalnya. Ada. 2x ditambah 3y kurang 5 merupakan bentuk aljabar yang terdiri dari 3 suku. Apa aja sukunya? 2x, 3y, sama min 5. Iya, benar. Ada 3 suku ya, ada 2x, ada 3y, dan min 5. Coba soal selanjutnya. Siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab lagi? Saya, Bu, saya. Ya, coba Desta. 3 koefisien X dari bentuk aljabar 2X Kuadrat. pangkat 2 tambah 3X min 5 adalah 3, Bu. Karena kan di situ kan ada yang dicari cuma X-nya doang, Bu. Ya, yang Nggak dicari. ada pangkat 2-nya. Ya, yang dicari dicari hanya koefisien X. Maka jawabannya 3. Benar, jawabannya 3. Coba nomor 4. Saya lagi, Bu. Yang lain dulu coba, yang lain ada yang mau jawab nggak? Ayo siapa? Ayo, Bu. Siapa? Coba Anissa Mutiara. Ada Anissa Mutiara?
Nggak ada. Coba yang lain. Saya, Bu. Udah, Syafika. Konstansa dari bentuk X tambah 2Y min 3 adalah min 3, Bu. Karena, aduh bentar. Siapa yang nyuruh? Karena di... Hah? Apa? Ih, siapa yang nyoret-nyoret itu? Faris. Min 3 jawabannya, Bu. Ya benar, jawabannya min 3. Soal nomor 5. Yang ditanya variabelnya nih. Saya, Bu. Ya, coba Nadine. Variabel dari bentuk 2x min y plus 4 adalah x dan y. Iya, benar. Variabelnya X dan Y. Soal nomor 6. Ada yang mau jawab? Saya, Bu, Anissa Mutiara. Ya, Anissa coba. Jawabannya 5A dikurang 2. Baca dulu soalnya coba. Rina memiliki 5 dus pensil, lalu pensil tersebut dibagikan ke saudara-saudaranya, dan sisanya 2 pensil dinyatakan ke dalam bentuk aljabar. Dari pensil yang dibagikan Rina kepada saudaranya, 5 dikurang 2. Berapa? 5A dikurang 2. Ya, 2, jawabannya. Bu. Ya, jawabannya yang 5A dikurang 2. Di sini Rina memiliki 5 dus pensil. Lalu dibagikan kepada saudara-saudaranya. Nah, yang tersisa itu 2 pensil. Nah, nyatakan dalam bentuk aljabar, pensil yang dibagikan Rina kepada saudara-saudaranya berapa banyak. Jadi di sini Rina memiliki 5 dus pensil, tapi nggak tahu 1 dus itu berapa isinya. Jadi di sini dimisahkan dengan A. Maka banyak pensil yang Rina bagikan ke saudara-saudaranya itu adalah 5A dikurang 2. Soal terakhir. Coba Suci Ramadhani. Suci, ada Suci? Suci. Coba Azalia Anjani. Nomor 7. Bentuk sederhana dari 6A dikurang 7B dikurang 2B ditambah 3B adalah 4A dikurang 4B. Iya, jawabannya 4A dikurang 4B. Kita kelompokkan dulu ya suku sejenisnya. Jadi 6A dikurang 2A dikurang 7B ditambah 3B. Yaitu 4A dikurang 4B. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Sudah paham semuanya?
Halo? Udah, Bu. Sudah? Hai. Nah, kita lihat di sini. Karena sudah paham dan sudah selesai materi hari ini, di sini berarti Ibu tinggal kasih tugas ya, seperti biasa. Ya, Bu. Nah, ini tugasnya. Seperti biasa, ditulis di buku tulis. Jangan lupa ditulis namanya, nomor absennya juga, kelasnya. Nanti soalnya Ibu kirim Siap, ke Bu. Classroom, nanti kirim ke Google Classroom ya. Jawabannya atau soalnya juga ditulis, Bu? Soalnya ditulis. Baik, Bu. Iya, soalnya ditulis juga. Oke. 4 soal, Bu. Iya, 4 soal. Lalu Bu Kori, jangan dikeluarin dulu, saya mau screenshot. Bu, ini ntar kirim ke... Bu Kori, ini nanti kalau udah selesai kirim kemana, Bu? Ke Google Classroom. Nanti Ibu buat ya roomnya. Classroom. Oke, Bu, makasih. Iya, sama-sama. 1-4 doang kan, Bu? Iya, 1 sampai 4. Soalnya Iya, 1 sampai 4. Iya. Jangan lupa ditulis ya namanya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Terima kasih. Ibu tutup dulu pelajaran hari ini karena hari ini Assalamualaikum, Bu. terakhir, berarti pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, Punten ini keluar. Boleh keluar, Bu. Keluar, Bu. iya, boleh keluar. Bu, balik keluar, Bu. Iya, boleh keluar. Bye.